Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mengajarkan materi mengenai kalkulus 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Mudilani yang akan mengajarkan materi tentang mengenai ordinal order 1 bagian ekstrak. Dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Mutakin Al-Mutali yang akan mengajarkan materi ordinal order 1 bagian fungsi integral dan aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. teman saya. Halo, perkenalkan, nama aku Samir Ferdiansyah. Di sini aku akan menjelaskan mengenai delta 3. 너무 해도 예쁘니까 화장하지 마. 스케줄 비워놨으니까 딴 데 가지 마. Nah, di sini pilihannya beda ya. Dari aku yang materinya itu delta 3 dan dua teman saya itu sama ordinal order 1 tapi beda bagiannya. Nah, karena seperti itu, jadi kita tuh membuat 3 materi itu dalam bentuk 3 video. Jadi beda-beda. Nah, jadi kalau kamu nontonnya yang ordinal order 1 eksak, di sini tuh bakal itu aja, nggak bakal ada yang kedua ini. Cuman karena satu kelompok, jadi kita ngebuatnya openingnya bertiga seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan juga kami itu dari kelas C224 dari jurusan Teknik Industri dan juga dari Universitas Teknologi Digital. Nah, biar kita berlama-lama lagi, mari kita mulai ke materinya. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Mutakin Al-Mutali. Di sini saya akan menjelaskan fungsi integral. Pernah gak sih kalian ngebayangin gimana caranya kita bisa tahu arus area di bawah kurva? Atau misalkan kita tahu kecepatan mobil itu berubah-ubah tiap detik. Tapi gimana cara ngitung total jarak yang ditempuh? Nah, disitulah kita butuh yang namanya fungsi integral. Fungsi integral ini sebenarnya adalah salah satu konsep dasar dalam matematika, khususnya di kalkulus, yang sangat powerful, bukan cuma buat sekedar soal di kertas, tapi juga dipakai langsung di kehidupan nyata. Tapi juga mulai dari menghitung volume tabung industri, menentukan jarak di mesin otomatis, sampai memprediksi total energi dalam sistem listrik. Bahkan di bidang ekonomi dan biologi, integral itu sangat dipakai. Tapi kita kadang mikir, dengar kata integral langsung mikir, wah ini pasti susah. Emang agak susah ini teh. Padahal kalau kita paham alurnya dari dasar, kita bisa ngerti dan ngerasa, oh ternyata ini logis dan masuk akal. Dari materi ini, saya bakal ngajak teman-teman buat bareng-bareng memahami fungsi integral secara bertahap, mulai dari pengertian dasarnya, berhubungannya sama turunan dan persamaan diferensial, sampai ke contoh soalnya dan aplikasi langsung di dunia nyata. Yuk mulai dari dasar dulu biar makin ngerti dan gak cuma modal rumus, hafal rumus, tapi juga paham. Baik teman-teman, sekarang langsung ke materi pengantar tentang integral dalam persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Pertama-tama kita perlu tahu dulu apa sih persamaan diferensial itu. Secara sederhana, persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi. Contoh, artinya kita tahu turunan dari fungsi Y
tapi kita belum tahu bentuk aslinya dari fungsi Y itu sendiri. Nah, tugas kita adalah mencari kembali bentuk awalnya, dan caranya adalah dengan menggunakan integral. Dalam konteks ini, integral digunakan untuk mencari kembali fungsi asal dari sebuah turunan. Jadi bisa dibilang integral adalah alat untuk mengembalikan proses turunan. Contohnya, nah, hasilnya adalah fungsi X2 tambah C, dan ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang kita punya tadi. Mengapa ini penting? Di dunia nyata banyak hal yang berubah seiring waktu. Kecepatan, suhu, tekanan, arus listrik, dan lain-lain. Nah, perubahan-perubahan itu seringkali dinyatakan bentuk turunan. Jadi untuk mencari bagaimana keadaan aslinya, kita harus melakukan proses balik, yaitu integrasi. Contoh di dunia nyata, jika kita tahu laju pertumbuhan populasi suatu daerah, kita bisa menggunakan integral untuk mencari jumlah populasi pada waktu tertentu. Dalam fisika, jika kita tahu fungsi percepatan turunan dari kecepatan, kita bisa menggunakan integral untuk mencari kecepatan dan posisi benda. Salah satu bentuk PD yang sering kita jumpai ialah dy dx sama dengan f x. Langkah menyelesaikannya ialah seperti y sama dengan f x tambah dx. Atau bentuk yang lebih kompleksnya misalnya dy dx tambah px y q x. Solusinya butuh teknis khusus yang disebut faktor integrasi, dan tetap melibatkan integral di dalam proses akhirnya. Jadi intinya, fungsi integral sangat penting dalam menyelesaikan persamaan diferensial seperti ini, karena ia membantu kita untuk mencari kembali fungsi asli dari turunan, menyelesaikan masalah yang melibatkan perubahan, dan memahami sistem dinamis di dunia nyata. Dengan kata lain, kalau turunan itu cerita tentang perubahan, maka integral adalah alat untuk mencari cerita lengkapnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bentuk umum persamaan diferensial fungsi integral. Kita mulai dari konsep besar dulu. Teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan dari sebuah fungsi. Nah, di bagian ini kita akan bahas seperti apa bentuk umum dari persamaan diferensial yang berhubungan langsung dengan integral. Contoh paling dasar, kita mulai dari bentuk sederhana. Persamaan ini artinya laju perubahan fungsi y terhadap x adalah sebesar fx. Untuk mencari bentuk asli dari y, kita tinggal melakukan integrasi terhadap fx, seperti y integral f x dx tambah c. Jadi bentuk
umum seperti ini seringkali bisa diselesaikan dengan langsung mengintegralkan sisi kanan. Contoh, misalnya dx sama dengan 4x 3. Solusinya y sama dengan integral 4x pangkat 3 dx sama dengan x4 tambah c. Ini contoh paling dasar, tapi sudah menunjukkan bahwa integral adalah alat utama dalam menyelesaikan PD tipe ini. Mari kita ke contoh yang lebih umum, PD linear orde 1. Seperti dx, dy, dx tambah p x y sama dengan i x. Ini disebut persamaan diferensial linear orde 1. Untuk menyelesaikannya kita pakai teknik faktor integrasi. Walaupun terlihat rumit, prinsipnya tetap sama. Ujung-ujungnya kita tetap harus mengintegralkan. Faktor integrasi adalah x sama dengan integral p x dx. Lalu kita kalikan seluruh persamaan dengan x dan hasilnya akan bisa diselesaikan dengan integrasi. Contoh, dy dx tambah y sama dengan x. Di sini px sama dengan 1, jadi faktor integrasi. Dulu x sama dengan integral 1 dx sama dengan x. Sisi kiri sekarang bisa tulis sebagai turunan dari dx sama dengan integral 2x dx sama dengan 1/2 pangkat 2x tambah c. Nah, ini adalah bentuk solusi dari PD linear. Seperti yang bisa kita lihat, integral tetap jadi bagian penting dalam proses menyelesaikan PD semacam ini. Jadi kesimpulannya, bentuk umum dari diferensial yang berkaitan dengan fungsi integral biasanya muncul dalam dua bentuk, seperti dy dx sama dengan f x y sama dengan integral f x dx tambah c. Tidak langsung pakai teknik khusus seperti faktor integrasi, seperti dy dx tambah p x y sama dengan i x y
Ini melibatkan integral dalam proses solusinya. Dengan memahami bentuk umum ini, kita jadi tahu bahwa integral bukan cuma untuk menghitung luas, tapi juga punya peran penting dalam menyelesaikan model matematika kehidupan nyata seperti gerak pertumbuhan, aliran, dan sebagainya. Yang keempat adalah penyelesaian langkah-langkah fungsi integral. Kenapa harus ada langkah-langkah? Meskipun integral kelihatannya cuma simbol dan rumus, kenyataannya setiap soal integral itu butuh strategi. Ada yang bentuknya gampang, tinggal pakai rumus dasar. Ada juga yang butuh teknik khusus kayak substitusi, parsial atau pecahan parsial. Nah, supaya kita nggak bingung, kita perlu tahu langkah-langkah umumnya. Langkah-langkah menyelesaikan integral. Seperti langkah 1, identifikasi jenis integral. Tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah ini integral tak tentu, tidak ada batas, hasilnya fungsi tambah C, atau integral tentu yang ada atas bawahnya, atau hasilnya angka. Contoh, tiga x pangkat 2 tambah 2x dx. Ini tak tentu. Lalu ini 41 x pangkat 2 dx. Ini tentu. Kalau fungsi dalam integralnya rumit, coba ubah dulu supaya lebih mudah diintegralkan. Contohnya seperti x2 pangkat 2 dx sama dengan integral x dx. Contohnya seperti x2 pangkat 2 dx sama dengan integral x dx. Atau x tambah 1 pangkat 2 dx sama dengan integral x2 tambah 2x tambah 1 dx. Lalu tetapkan rumus atau teknik yang tepat. Jika fungsi sederhana, gunakan rumus dasar seperti xn dx sama dengan xn tambah 1 n tambah 1 tambah c. Jika fungsi melibatkan komposisi atau bentuk rumit, gunakan substitusi, parsial, trigonometri, pecahan parsial. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.